Masih bersama Pilar Bangsa.co.id. Saat ini saya berada di kantor desa Pademanegara, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Yang mana dalam waktu ini kita berkolaborasi dengan rekan-rekan media lainnya. Ada satu dugaan peristiwa tentang kita menjanjikan pengaduan masyarakat tentang perkara tanah kemarin. Setelah ini akan kita bedah tuntas dan kita akan gali informasi yang lebih dalam tentang perkara ini. Mari. Lebih lanjut, para pemirsa semua, kita akan coba untuk mengurai akar masalah yang terjadi khususnya di Desa Pademanegara, Kecamatan Sukodono, ya, Kabupaten Sidoarjo. Ini salah satu warga ataupun narasumber bagi kita juga korban dari sepihak dari perkara ini. Kita akan coba tanyakan pada beliau langsung. Mbak Mereka terkait dengan perkara ini, Pak, sampai ada sebuah hal yang bisa masuk ke unsur hukum. Padahal perkara ini masih keluarga-keluarga. Apa bisa sampai menjelaskan, Mbak? Begini, Mas. Sebetulnya itu saya lagi banyak pikiran, pusing. Biar lebih lanjutnya lebih banyak, biar sama semua saya. Bisa dijelaskan sedikit kronologinya seperti apa? Padahal di sini ada perkara ibaratnya dari sebidang rumah yang menjadikan sebuah polemik bagi keluarga maupun dengan selaku merasa yang di korban. Ya. Bagaimana, Mas? Begini, ya, pertama-tama pada waktu itu sempat saya dapat informasi dari istri saya. Pada waktu tahun 2001 itu pembuatan dari PTSN, itu dari PT pembuatan sertifikat pemutihan, itu pembuatan sertifikat itu diatasnamakan saudaranya beliau, itu adiknya atas nama Siapa? namanya Teguh Payung. Itu nggak ada pemberitahuan bahwa iki lho Mbak, kata posisinya surat kata tak jeneng aku. Itu nggak ada level pemberitahuan, istilah penyerahan tanda tangan ataupun mari ngono. Bahasane tahun 2002 itu bahkan beliau itu ketemu 2022 itu ketemu sama adiknya di Jogja. Kok nggak bilang, itu Mbak, sertifikat itu udah tak jadi, no, tahu-tahu ngono. Nah, informasi seperti itu harusnya kan bilang pada orang itu, padahal itu udah jadi. Nah, pada waktu beliau itu mengurus katakanlah peradilan, ya nggak perlu saya sebutkan ya urusan di sini, itu ada yang memberitahu saudaranya budinya itu kan memberitahu, kan ngerti raju, ini sertifikat ini dibalik nama Teguh, ini kaget gitu. Jadi kan usut punya usut, pada bahasanya kita mau lihat kok iso katakanlah nama itu bisa tercantum di sertifikat, enggak atas prosedur untuk urutan hak waris kan gitu. Jadi posisinya enggak izin sama istri saya sebagai ahli waris sah, anak pertama gitu. Berarti gini, pemirsa, kuat dugaan di sini ada saat tanda kutip berpindah sertifikat ataupun penyerobotan, diduga penyerobotan, ada penyerobotan ya. Selain itu, Mas, Ya. mungkin dari hal ini tentunya kan tidak hanya faktor warga aja. Mungkin apakah hal ini ada sangkut pautnya dengan mungkin dari perangkat desa ataupun pandangannya bagaimana? Ini menurut data dari istri saya bahwa ketika pada waktu itu kita sudah mengadakan mediasi dengan perangkat desa. Gak saya sebutkan istilahnya siapa, namanya ada perangkat desa. Nah, perangkat desa itu berjanji untuk katakanlah membantu untuk istilahnya memenuhi ini sama keluarganya beliau. Jadi posisinya mau ngepres, mau menekan bahwa itu loh sesuatu gitu. Sampai waktu yang sudah dibutuhkan ternyata di semua hari-harinya itu keluarga itu mas seperti menyepelekan, ya dianggap sepele gitu loh Mas. Nah, sepele bahkan dari adiknya itu, dari keluarganya itu malah sampai
kata-kata yang nggak pantas lah gitu loh. Kita bisa istilahnya menghukum, istilahnya mempidanakan gitu, tapi kan kita mengarahnya kok iso sih sertifikat itu tadi anak mutak gue piye ya sekali lah ya jadi susui katakanlah udah ada kesepakatan tapi dengan nominal yang sudah ditentukan kok nggak sampai ini beritanya kan menurut infonya nggak sampai posisinya perangkat desa itu memasrahkan permasalahan kepada adiknya beliau istilah yang selaku atas nama sertifikat itu Mas. Jadi kita itu piye ya harus minta bantuan kemana kan bingung pada saat itu Mas. Jadi posisinya kemana lah posisinya kita juga jauh transport kita wirawiri juga kita mikir kita ada budget kan biasanya gitu. Jadi di sisi lain kita itu ya dilema Mas begitu Mas. Memintakan hak istri saya gimana caranya hak istri saya terpenuhi gitu aja kan di sini itu nanti bukan masalah hak istri saya masalah imaterial dan materialnya itu berat Mas harga dirinya itu yang sudah direndahkan udah di mata keluarga buruk udah adiknya ngomong sana sini yang nggak benar itu yang paling mahal nggak ada nilainya itu Mas itu loh Mas jadi posisinya kalau kita mau sampai kemana ya tak tututi Mas Siap. Kamis 12 Februari 2026, tim LBH CCI Sidoarjo hadir ke kantor desa Pademonegoro guna klarifikasi perkara yang sedang berlangsung. Dengan hukum terkait sengketa ahli waris. Jadi ahli waris saat ini ada 4. Ini kakak tertua, akan tetapi surat PTSL kemarin dinamakan adik yang kedua, adiknya Mbak ini. Nah, hal seperti itu tidak sepengetahuan kakaknya, maka saya tanyakan ke kepala desa Pademonegoro dalam arti seperti apa ini kok bisa terjadi waktu penyuratan PTSL. Yang kedua pernyataan surat hibah. Pernyataan surat hibah itu yang disampaikan dari Pak Kepala Desa, Pak Kasun yang mungkin itu menyatakan bahwasanya adik namanya Teguh, adik kedua ini menghibahkan adiknya lagi yang ketiga. Nah ini tanpa setuan kakaknya. Kakaknya ini minta keadilan ke kami selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum CCI menyampaikan minta keadilan. Makanya kita dampingi di Balik Desa Pademonegoro seperti itu untuk meminta haknya yang harus dipenuhi oleh adiknya seperti itu. Jadi ada ikut sertaan Pak Kasun dan Pak Lurah, Pak Lurah dan Pak Kasun karena beliaunya tidak bisa dikondisikan, tidak ada mediasi.